23. Terima kasih yang sudah mendukung kita sampai hari ini. Semoga kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta dimudahkan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Hai, aku adalah Maya. Aku bekerja sebagai penyanyi di Jakarta. Aku ingin bercerita tentang kisah nyata yang aku alami. Rumah bekas pembantaian. Awalnya aku tinggal di rumah di Jakarta. Alhamdulillah, aku ingin menjualnya dan rumah itu laku terjual. Aku putuskan untuk mencari kosan. Iya, nama dan tempat aku samarkan. Kisah ini terjadi di tahun 2023. Alhamdulillah, job panggilan manggung ramai sampai aku kurang istirahat. Badanku lelah dan sangat lelah. Akhirnya aku putuskan untuk berlibur 1 minggu. Baru beberapa hari di dalam kosan, aku merasa jenuh, kesal. Akhirnya aku putuskan untuk berjalan-jalan keluar kosan. Namun tidak sengaja aku melihat tulisan rumah dijual dan ada nomor teleponnya juga. Lalu aku catat nomor itu. Aku pun mencoba menghubungi nomor tersebut dan ternyata lokasi si penjual rumah itu sama kontrakanku ini tidak terlalu jauh jaraknya. Cuma beberapa meter saja. Setelah aku telepon, pada keesokan harinya aku pun bertemu dengan si penjual rumah itu. Lalu kita pun berbicara mengenai harga dan aku dibuat sangat terkejut. Ternyata harga rumah tersebut sangatlah murah. Aku masih tidak percaya. Rumah sebesar itu, halamannya luas, dijual dengan harga murah, dan properti bangunan bukan properti zaman sekarang, tetapi rumah zaman dahulu. Mungkin aku belum lahir saat itu. Akhirnya aku pun jadi untuk membeli rumah itu dan aku meninggalkan kosanku. Lalu aku tinggal di rumah baruku itu. Pada awalnya baik-baik saja, semuanya lancar-lancar saja. Namun 2 minggu aku tinggal di rumah itu, ada saja kejadian aneh yang aku dapati. Dari mulai suara-suara tangisan, ketukan-ketukan pintu di malam hari. Tetapi setelah dibuka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Bukan hanya itu saja, seringkali air keran selalu menyala sendiri. Tetapi aku anggap biasa saja. Meskipun ada rasa takut menyelimuti hatiku dan pikiranku. 1 bulan aku menempati rumah itu, tapi aku jarang tidur di sana karena ada jadwal manggung. Jadi aku banyak tidur di hotel yang sudah dipesan. 1 minggu mungkin cuma 2 hari saja aku tidur di rumah itu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Sudah 2 bulan aku tinggal di rumah itu. Tapi cuma beberapa hari saja aku tidur di sana karena kesibukan jadi penyanyi. Jadi aku jarang pulang. 1 bulan lamanya ada panggilan manggung ke sana, ke sini. Akhirnya aku pulang ke rumah yang aku beli itu.
Pada malam harinya, aku hendak merebahkan tubuhku di atas ranjang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Aku tutup kembali pintu itu, tetapi terbuka lagi. Aku tutup lagi. Terbuka lagi. Sampai aku lelah sendiri untuk menutupnya. Akhirnya aku putuskan, aku biarkan saja pintu itu terbuka. Saat hendak memejamkan mataku, tiba-tiba ada sekelebat bayangan wanita yang lewat di depan pintu kamarku. Aku pun terbangun dan mengejar sosok itu. Hei, siapa itu? Dari mana kamu? Kenapa kamu bisa masuk? Sedangkan pintu sudah aku kunci. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Entah bayangan siapa itu. Aku hanya berpikir positif saja. Mungkin cuma halusinasi karena badanku terlalu capek dan kurang tidur. Aku pun kembali ke kamarku lagi, ingin tidur kembali. Tiba-tiba aku dikagetkan lagi saat hendak merebahkan tubuhku di atas ranjang. Lampu mati dengan tiba-tiba. Bergegaslah aku nyalakan lampu HP. Aku lihat keluar jendela. Aneh, rumah-rumah para tetangga menyala semua, cuma rumahku saja yang mati. Lalu aku cek ke meteran, tidak ada yang salah dan tidak ada yang putus atau konsleting. Tapi kenapa mati lampu? Badanku yang sudah cukup lelah, akhirnya aku putuskan untuk tidur dalam keadaan gelap gulita, cuma diterangi oleh lampu-lampu dari rumah para tetangga. Karena tenggorokanku yang sangat kering, aku ingin mengambil air minum ke dapur. Pada saat aku menuju dapur, ada yang mendorong tubuhku begitu kencang sehingga aku tersungkur. Aku mencoba untuk bangun, namun seperti ada tangan yang memegang kepalaku dari belakang. Kepalaku dibenturkan ke tembok sangat kencang. Aku pegangi kepalaku bagian depan, lengket-lengket seperti ada cairan darah. Pada pagi harinya, banyak darah yang keluar dari bagian jidat kepalaku. Aku coba berteriak sekencang-kencangnya, tidak ada satupun yang mendengarkan teriakanku. Padahal banyak orang-orang yang lalu lalang di depan rumahku. Aku pun berteriak lagi, tidak ada yang mendengar. Aku merangkak sekuat tenagaku. Dengan tenaga yang tersisa, aku berusaha untuk meraih pintu. Aku berusaha terus-terusan untuk meraih gagang pintu tersebut agar bisa keluar dari rumah itu. 1 jam aku berusaha bangkit untuk meraih gagang pintu itu. Akhirnya aku berhasil, terbuka jugalah pintu itu. Semua orang yang lalu lalang di depan rumahku sangat terkejut dengan keadaanku yang berlumuran darah. Aku kemudian pingsan. Singkat cerita, waktu aku tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Tubuhku masih lemas, bahkan untuk membuka lebar mataku sudah tidak bisa. 2 minggu aku dirawat di rumah sakit. Akhirnya tubuhku lumayan membaik. Aku putuskan untuk pulang.
Sesampainya di rumah itu, meskipun tubuh ini masih merasa belum sembuh 100%, tapi aku kuat-kuatkan untuk berkemas-kemas dan pergi dari rumah itu. Aku pun menelpon temanku yang berada di Bandung. Aku ingin dia menjemputku di rumah itu. Kemudian aku Sherlock lokasinya. Pada sore harinya, temanku sampai juga di depan rumahku itu. Aku bergegas masuk ke dalam mobilnya buru-buru. Temanku bertanya, "Ada apa sih?" "Nanti saja aku jelaskan semuanya. Yang penting kita jauh dari rumah ini dulu," kataku. Kami pun berjalan menuju ke arah Bandung. Sesampainya di sana, aku langsung merebahkan tubuhku yang sangat lelah. Beristirahatlah aku di rumah temanku itu. Pada malam harinya, aku ceritakan semuanya pada temanku. Dari awal mula aku tinggal di kosan dan membeli rumah itu. Temanku bertanya, "Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah itu?" Mungkin kita harus bertanya pada si penjual rumah itu. 2 hari kemudian, aku dan temanku ke rumah si penjual rumah itu. Kami sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Kenapa rumah itu begitu angker sehingga banyak kejadian yang menimpaku. Namun apalah daya, si penjual tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya terdiam saja mendengarkan ceritaku. Lalu akhirnya kita kembali pulang ke Bandung, dan sesampainya di Bandung kita menanyakan kepada orang pintar. Aku dan temanku sangat terkejut apa yang dikatakan orang pintar tersebut. Ternyata rumah itu bekas pemantaian sekeluarga dan mayatnya dikubur di bawah lantai di rumah itu. Dan arwahnya masih gentayangan sampai sekarang. Bukan saya saja yang ternyata ada 5 orang yang pernah membeli rumah itu, namun mereka tidak lama karena sering diganggu oleh arwah-arwah penasaran pemilik rumah tersebut. Sampai saat ini masih dirahasiakan sama si penjual rumah atas apa yang pernah menimpa si pemilik rumah yang dibunuh secara tragis oleh perampok yang ingin menguasai kekayaannya. Si pemilik rumah dahulu adalah seorang menir terkaya dan punya istri dan 2 orang anak perempuan. Semuanya dibunuh dengan tragis dan kedua anak gadisnya diperkaos secara brutal. Setelah mereka meninggal dunia, jasad mereka dikuburkan di dalam satu lubang di bawah lantai rumah tersebut. Kemudian tahun pun berganti, tahun 2025. Aku tinggal di rumah temanku di Bandung. Aku ikhlaskan uang yang hilang karena sudah membeli rumah itu. Karena uang yang sudah kita berikan itu tidak bisa kembali lagi. Sampai sekarang pun mayat-mayat si pemilik rumah itu masih tertanam di lantai rumah tersebut. Waktu aku membeli rumah ini, di depan rumah itu terparkir mobil. Mungkin itu adalah mobil si pemilik rumah. Aku juga sudah sering memindahkan mobil itu yang diparkir di depan rumah yang aku beli itu. Setiap aku pindahkan selalu kembali lagi ke tempat semula. Aku pindahkan lagi seperti itu lagi. Dia akan kembali ke tempat semula lagi. Mobil itu adalah mobil si pemilik rumah yang meninggal itu.
itu. Makanya sangat susah untuk dipindahkan. Pada tahun 2023, rumah yang aku beli itu selalu bersih, terawat, karena ada tukang kebun yang selalu membersihkan halaman rumah itu. Saat berganti tahun 2024, rumah itu tidak lagi terawat. Rumput-rumput ilalangnya sudah tinggi-tinggi. Ternyata tukang kebun itu tidak mau membersihkan atau merawat rumah itu. Semenjak dia melihat sosok wajah wanita bermuka rata di jendela kamarku, bukan hanya tukang kebun itu saja yang melihat sosok itu, tetapi warga sekitar pun sering melihat sosok wanita yang berdiri di lantai atas. Rambutnya itu berwarna putih. Bukan hanya sosok itu saja, mereka pun sering sekali mendengar suara jeritan-jeritan yang menyedihkan setiap malam. Juga suara tangisan yang sangat memilukan. Tetapi anehnya, kenapa semua orang yang berada di sekitar rumah itu semuanya diam, tidak mau mengatakan yang sebenar-benarnya? Apakah mungkin sudah diancam sama si penjual rumah? Atau mungkin mereka takut dengan sosok-sosok di rumah tersebut? Si penjual rumah itu adalah seorang RT setempat. 3 bulan sudah berlalu, aku tinggal di tempat temanku di Bandung. Aku pun seperti biasanya menjalani aktivitas menjadi penyanyi. Namun anehnya, di setiap malam aku selalu bermimpi aku berada di dalam rumah itu, dan aku melihat kejadian-kejadian saat terjadinya pembantaian tragis itu. Aku pun terbangun. Setiap aku bermimpi, aku selalu terbangun. Seluruh tubuhku sudah dibasahi oleh keringat. Aduh, kenapa aku selalu bermimpi seperti ini? Kenapa hantu si pemilik rumah itu masih menerorku, bahkan datang dalam mimpiku? Aku selalu tidak nyaman jika terus-menerus diteror seperti ini. Lama-kelamaan aku bisa gila. Singkat cerita, aku pun menghampiri temanku dan memintanya untuk menemaniku ke tempat orang pintar lagi. Aku tidak mau selalu diteror terus. Akhirnya kami pun ke tempat orang pintar. Sesampainya di sana, aku menjelaskan semuanya. Aku ceritakan semua kepada orang pintar itu. Namun aku sangat terkejut lagi. Ternyata para hantu-hantu si pemilik rumah itu ingin meminta tolong padaku supaya memindahkan mereka dari rumah itu dan dikuburkan secara layak. Maka dari itu mereka selalu menerorku di dalam mimpi. Aku jelas tidak mau. Aku tidak bisa. Aku hanya ingin hantu itu menjauh dari kehidupanku. Berapapun akan aku bayar, asalkan aku bisa tenang dan terhindar dari hantu-hantu itu.
Akhirnya aku pun diobati oleh orang pintar itu. Aku diberi air untuk mandi supaya tidak lagi diteror oleh hantu-hantu itu. Karena setelah aku menempati rumah itu, ternyata tubuhku ini ketempelan. Makanya sosok-sosok itu selalu menghantuiku. 1 minggu kemudian, dari aku membersihkan diriku dengan air yang diberikan oleh orang pintar itu, aku pun merasa jauh lebih baik. Aku merasa nyaman, tenang, tidak ada teror-teror lagi. Nah, itulah kisah nyata yang aku alami sendiri. Mau percaya atau tidaknya ada pada diri kalian sendiri. Aku pun sebenarnya percaya nggak percaya dengan apa yang aku alami sendiri. Tapi begitulah kenyataannya yang aku alami. Terima kasih sudah ingin mendengarkan cerita kisah nyataku ini. Jangan pernah tergiur dengan harga murah, tanah murah, rumah murah, tempat-tempat murah. Jangan sampai kalian menyesal seperti yang sudah aku alami, membeli rumah dengan harga murah dan uangnya tidak bisa kembali lagi, serta kita diteror setiap hari. Oke, sahabat channel Misteri 23, itulah kisahku. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.